Dia bukan pemain terbaik di dunia, tapi dia adalah pemain yang bikin pemain terbaik belajar darinya. Dia lahir dari jalanan Afrika, bermain bola menggunakan bola plastik. Datang ke Eropa bukan karena akademi, tapi karena takdir. Dan saat bola menyentuh kakinya, penonton berdiri, baik lawan kebingungan dan terhipnotis. Bahkan Ronaldinho belajar darinya. Komentator kehabisan kata, bahkan dunia. Merasa satu nama gak cukup, mereka menyebutnya dua kali, JJ Okocha. Nama lengkapnya Augustine Azuka Okocha. Lahir di Enugu, Nigeria tahun 1973. Waktu kecil dia nggak punya bola asli, jadi main pakai bola plastik, tanpa sepatu, tanpa lapangan beneran. Tapi dari jalanan Nigeria inilah seorang seniman sepak bola lahir. Tahun 1990 dia ikut kakaknya liburan ke Jerman, bukan untuk trial, bukan untuk daftar klub, cuma ikut jalan-jalan. Tapi satu hari dia ikut main di latihan klub lokal. Klub lokal itu bernama Borussia Neunkirchen, sebuah tim kecil divisi bawah di Jerman Barat. Pelatih di sana terkejut. Siapa anak ini? Dari mana dia belajar main seperti itu? Dan setelah 2 minggu ikut latihan, mereka langsung tawarkan kontrak. Dan dari klub kecil itu, karir Okocha mulai menanjak. 2 tahun kemudian, dia direkrut oleh Eintracht Frankfurt di Bundesliga. Di Bundesliga, dia mulai bikin kehebohan. Gaya mainnya beda, bukan cuma teknik tinggi, tapi juga penuh gaya. Dribblenya bukan untuk efisiensi, tapi untuk sedikit menghina lawan. Lawan dijatuhkan, dibohongi, bahkan diputar-putar. Salah satu gol terkenalnya, dia gocek 3 pemain dan kiper. Lalu nunggu sampai semuanya jatuh dulu. Baru dia tendang bola ke arah gawang. Dan gawang tersebut saat itu dijaga oleh kiper muda Jerman, Oliver Kahn. Itu yang membuat fans jatuh cinta. Karena setiap kali Okocha pegang bola, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tahun 1996, dia pimpin Nigeria menjuarai Olimpiade. Mereka kalahkan Brazilnya Ronaldo dan Argentinanya Crespo. Okocha jadi bintang global. Setelah itu, dia meninggalkan Eintracht Frankfurt dan pindah ke Fenerbahce di Turki. Di sanalah gaya mainnya benar-benar meledak. Dia mencetak 30 gol hanya dalam 2 musim. Sebuah angka luar biasa bagi seorang Belanda. Tapi yang bikin dia makin gila adalah gaya bebas dan ekspresinya yang makin liar. Di Fenerbahce, dia jadi pemain kesayangan fans. Setiap kali dia bawa bola, penonton berdiri. Dan bahkan di Turki yang penuh dengan tekanan, Okocha main bola seperti di jalanan, dengan skill-skill yang memukau. Disinilah dunia mulai melihat dia bukan sekedar pemain, tapi seniman. Penampilannya yang memukau di Turki plus Olimpiade membuat PSG tertarik. Dan ini momen penting, dia main bareng Ronaldinho. Dan tahu nggak, banyak yang bilang Ronaldinho belajar trik gila dari Okocha. Gaya no look pass, body fan, gerakan gocek teatrikal, semua itu udah dilakukan Okocha duluan. Di PSG, dia bukan pemain dengan statistik yang mentereng, tapi setiap kali main, stadion bersorak. Fans datang bukan untuk hasil, tapi untuk pertunjukan. Dan ketika dia pindah ke Premier League, ke klub Bolton Wanderers, banyak yang mengangkat alis. Pemain sehebat ini kok main di klub papan tengah Inggris? Tapi justru disitulah Okocha membuktikan sesuatu, bahwa seni tak butuh panggung megah. Di liga yang paling keras, paling fisikal, dan paling tak kenal ampun, JJ tampil lepas, liar, dan berani beda. Gol-gol indah, skill tak masuk akal, selebrasi khas, semua itu menjadikannya legenda Premier League. Okocha menjadikan Bolton Wanderers bukan sekedar klub, tapi galeri seni sepak bola. Okocha bukan peraih Ballon d'Or, dia nggak punya Liga Champions, bahkan jarang masuk top 10 besar pemain dunia. Tapi dia punya sesuatu yang lebih langka. Dia bikin orang nonton sepak bola karena cinta, bukan karena trofi. Okocha adalah salah satu seniman sepak bola terbaik yang pernah lahir dari jalanan. Bukan karena akademi, tapi karena cinta bermain yang kuat, dan karena keberanian untuk tampil beda.